Aldebaran, atasan saya. Fajar. Aldebaran. Ren. Ya, baik. Pak Fajar, silakan duduk. Oh, terima kasih. Pak Al, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Terima kasih ya. Sama-sama Pak, saya permisi. Ya. Oke. Pak Fajar. Ya. Saya bingung dokter, mulai dari mana. Saya khawatir. Oke, kalau Ibu Rosa belum siap, saya akan tunggu sampai Ibu Rosa siap. Ya, jadi di villa itu terjadi kebakaran. Villa baru saya yang saya beli untuk jadi tempat beristirahat saya nanti. Jikalau sudah tua, untuk anak-anak juga dan cucu. Something happen. Akhirnya bagian dari villa itu terbakar, yaitu daerah gudang. Ya setahu saya kebakaran itu kan sudah ditangani dan hanya gudang saja yang terbakar. Apa ada kejadian lain di situ? Ada sesuatu yang saya lihat, Dok. Sebelum kebakaran itu. Sesuatu yang kalau saya ceritakan nantinya akan membuat masalah baru, akan membuat kacau, dan saya memutuskan untuk menyimpan ini sendiri, Dok, memendamnya. Malah justru itu yang pada akhirnya menghantui saya dan membuat ketakutan-ketakutan itu muncul. Hal yang saya lihat. Coba sekarang buka matanya. Coba tarik napas yang dalam. Hembuskan. Sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan tadi. Kecemasan apa, ketakutan apa, suara-suara apa. Sehingga saya bisa tahu. Ya, suaranya itu adalah suara kepanikan itu. Suara orang minta tolong, suara orang ketakutan berlari karena ada kebakaran. Dan khawatir adalah kekhawatiran saya akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga buat saya. Yang saya menceritakannya tidak tahu dari mana. Ya, iya Dok. Itu hanya bagian gudang saja dan memang agak jauh dari villa utama. Tapi ada sesuatu yang saya lihat, Dok. Apa itu, Bu? Kalau boleh saya tahu. Ada korban yang meninggal dalam kejadian itu, Dok. Ibu tidak tahu siapa. Tidak, Dok. Bapak udah siap? Siap. Silakan. Makasih. Pak Al, Pak Randy, ini Pak Fajar. Anda pasti Pak Randy yang menghubungi saya sebelumnya. Ya, betul Pak. Oh ya, perkenalkan ini Pak Aldebaran, atasan saya. Fajar. Aldebaran. Ren. Ya, baik. Pak Fajar, silakan duduk. Oh, terima kasih. Pak Al, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Terima kasih ya. Sama-sama Pak, saya permisi. Ya. Oke. Pak Fajar. Ya, Saya langsung to the point ya. silakan. Anda pasti sudah tahu kronologisnya tentang penculikan istri saya dari Randy kan? Betul. Ya. Jadi intinya, saya ingin Anda menemukan tempat di mana istri saya diculik. Temukan orang-orang yang menculik istri saya. Karena saya ingin istri saya kembali. Jujur, sampai saat ini, saya dan Randy tidak bisa banyak bergerak. Karena saya sempat dapat ancaman untuk tidak melaporkan masalah ini ke polisi. Saya takut istri saya diapa-apain di sana.
Ada bukti dan petunjuk yang sempat kami temukan. Yang pertama tempat tato. Yang kedua, ada SIM card yang tadi saya dan Randy temukan di sekitaran lokasi penculikan. SIM cardnya sekarang sudah saya pasang di handphone ini, tapi waktu saya cek, tidak ada daftar kontaknya, tidak ada panggilan-panggilan terakhir. Iya, makanya kita merasa kalau ini sangat buntu. Maaf Pak, boleh saya pegang handphone ini? Silakan. Kalau menurut saya, justru dari penemuan SIM card ini, itu dapat mengerucut pencarian ini. Karena dari sini, kita bisa menemukan identitas pemiliknya. Iya, tadi kita juga berpikir seperti itu. Cuman jujur kita nggak tahu langkah selanjutnya itu seperti apa. Baik Pak, kalau begitu saya akan segera langsung bekerja. Maaf, saya mau bertanya, cuman mungkin di luar konteks ya. Silakan. Itu pergelangan tangan kenapa ya? Ya, walaupun gaji yang gue dapetin sedikit, tapi gue tetap harus sampai sekarang. Daripada nanti kepotong sama buat bayar kartu kredit gue kan. Pusing lagi nanti gue. Larinya kemana Pak? Itu uang saya diambil. Tolong. Aduh, itu uang gue satu-satunya, tau gak sih? Aduh. Ya ampun, ini gimana ya? Aduh. Masa gue minta sama papa mama sih? Pasti kan gak bakalan dikasih ya. Apalagi Jessica. Aduh. Aduh, tolongin dong. Ya ampun, baik banget tuh orang. Ya ampun. Kok tasnya doang sih? Duit gue mana? Ih, nyebelin banget sih. Aduh, gimana ini uang gue satu-satunya? Aduh, mau pakai telepon lagi. Halo, ya Ma. Waalaikumsalam, iya. Iya, ini aku udah deket kok, Ma. Ya, tunggu aku ya. Iya, Ma. Aduh, uang gue. Oke, kalau gitu cukup Bu Rosa. Nanti kalau misalnya Bu Rosa mau konsultasi lagi, gak usah segan-segan. Saya sore-sore begini juga gak ada masalah. Iya, Ya. pasti dokter. Saya akan Oke. hubungin. Iya. Terima kasih dokter. Iya, saya Thank you. pamit dulu ya. Ya. Terima kasih. Hati-hati dokter. Bahkan saya sampai nggak bisa menceritakan yang sejujurnya pada dokter Andi. Sayang. Halo. Aduh, ini cucu-cucu Oma. Mama kenapa? Sayang, enggak, Oma nggak kenapa-napa kok. Ya, lagi ngapain kalian? Main di sini. Bentar sini, Mbak. Tolong ya, Ki. Ya Bu, kita taruh belakang dulu ya. Mbak Mira nitip. Ya. Thank Mbak you. nitip. Iya. Ya. Oma, Ya sayang. kenapa Mama nggak bisa kita jenguk? Kok nggak bisa kita jenguk? Loh, siapa bilang nggak bisa dijenguk? Bukannya Andin udah dipindahin dari rumah sakitnya ya? Kenapa, Mir? Andin, kenapa aku nggak bisa dijenguk? Iya sih harusnya udah pindah rumah sakit. Kamu kenapa panik gitu sih mukanya? Enggak Bu, nggak apa-apa Bu. Sure. Terus saya telepon Al dulu deh.
Astagfirullahaladzim. Terus apa yang diambil? Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Apa yang hilang? Semua gaji aku yang aku ambil dari ATM semua diambil sama pencopet itu, Ma. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan sekarang aku nggak megang uang sama sekali, Ma. Aku nggak tahu besok harus gimana, Ma. Udah, kamu tenang aja ya. Udah, yang penting kamu nggak apa-apa. Nanti Mama kasih uang pegangan buat kamu ya. Udah, jangan sedih gitu dong ya. Akhirnya acting gue berhasil juga. Buat ngeyakinin Mama kasih gue uang. Udah Sah, udah kamu tenang aja ya. Kita makan sekarang sambil bicarain masalah villa ya. Kamu udah tenang kan sekarang ya? Udah, jangan pikirin itu yang tadi. Ya. Ma, kalau Mama mau kasih aku uang, boleh nggak kalau aku minta 5 juta? Boleh nggak, Ma? Berapa Sah? 5 juta? Tapi, ya udah, nanti Mama kasih ke kamu ya. Kasihan nanti kamu nggak pegang uang kan? Makasih ya, Ma. Iya, sayang ya. Sah, kamu bisa ceritain ya kejadian sebenarnya di villa gimana sebenarnya? Mama pengen tahu soalnya. Iya, Ma. Jadi gini, waktu di villa itu ada kejadian kebakaran di gudang. Tapi syukur dari semua orang nggak ada yang terluka, Ma. Cuman yang bikin situasinya makin pelik ya, Sienna belum tahu ada di mana keberadaannya dan sama siapa. Ya Allah. Jangan-jangan. Udah. Mama jangan berpikir terlalu jauh, oke? Ada yang lebih penting dari itu, Ma. Yang aku mau tanyain ke Mama. Iya. Beberapa kali aku ngeliat Nino berantem sama Sienna, Ma. Mama tahu nggak? Mereka itu berantem karena apa? Nggak mungkin aku bilang kalau penyebab mereka berantem itu adalah Sienna. Karena dia nuduh Nino udah menghamili dia. Mama nggak tahu, Sa. Memangnya kenapa sih? Ya itu yang jadi pertanyaan aku sekarang, Ma. Aku sih berpikir apa ya mungkin Nino dipanggil ke kantor polisi karena ada berhubungan dengan kebakaran itu, Ma. Ditambah Nino kan juga nggak diundang ke villa itu. Sienna kan juga nggak diundang, tapi mereka datang. Aku mau cari tahu, Ma. Ya, Sa. Tolong ya, cari tahu ya, Sa. Mama juga pengen tahu sih yang sebenarnya apa yang terjadi. Ma pesan makan, Ma. Oh, iya. Waitressnya mana ya? Ya Allah, No. Kamu tuh ada-ada aja sama Sienna ini. Ini? Ya. Oh, ini hanya luka kecil aja saat saya di apartemen sebelum saya kesini tadi. Apa perlu saya buka, Pak? Supaya Pak Al dan Pak Randy lihat? Nggak usah, nggak apa-apa. Kalau memang lukanya masih baru kan, nanti takutnya kalau dibuka tutup infeksi nanti. Baik, kalau begitu saya izin pamit dulu, Pak. Kalau tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, saya lebih baik pamit.